warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati PJ Wali Kota Langsa atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPRK Langsa sementara, yang saya hormati seluruh unsur Forkopimda, yang saya hormati para pasangan calon Wali Kota nomor urut 1, 3, 4, dan 5 beserta para wakil Wali Kota yang telah berada di ruangan. Yang saya banggakan teman-teman pemuda dan seluruh undangan yang telah berhadir di gedung Cakra Dunia dalam dialog kepemudaan untuk mendengarkan arah kebijakan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan datang. Selamat datang di gedung Cakdon yang alhamdulillah tidak jadi dijual. Jadi hari ini kita sadari bersama bahwasanya Cakdon masih sangat penting fungsinya di Kota Langsa. Visi dan misi kami dalam koalisi Langsa Juara yang mengusung JP Sultan dan M. Haikal adalah Langsa Juara yang berkelanjutan dalam bingkai syariat Islam, pemerataan ekonomi, dan keadilan sosial, dan budaya kearifan lokal masyarakat Aceh. Program kami ada 22 program unggulan. Yang pertama, kalau kita baca sekitar 7 menit, saya baca garis besarnya. Kita berkomitmen untuk menciptakan 1000 tahfiz untuk anak-anak kita melalui kurikulum tambahan diniyah nantinya di tingkat SD maupun SMP. Yang sudah ada sekarang ini tingkat SMA. SMA itu benangnya wilayahnya provinsi. Kemudian kami berkomitmen akan melakukan rehab rumah 10.000 unit yang tidak layak huni beserta 1.000 unit rumah baru untuk pasangan muda yang baru menikah. Kami juga berkomitmen ingin membuat program untuk pernikahan gratis untuk para pemuda-pemudi yang belum menikah. Kemudian kita juga berkomitmen untuk membagikan seragam gratis sekolah untuk tingkat SD, SMP. Karena SD, SMP ini wilayahnya kabupaten kota. Untuk pengurangan pengangguran, kami akan membangun forum Development Skill Center yang kami estimasikan akan mengurangi 10.000 hingga 10.000 pengangguran, dan nantinya kami akan bekali skill. Kami akan bekerja sama government to government yang selama ini belum pernah digali. Jadi kalau hari ini ada yang bercerita itu kemarin kemana aja. Kemudian kita berkomitmen juga Langsa bebas banjir yang selama ini kita ketahui bersama banyak beberapa titik di Kota Langsa kalau hujan deras, debit air tinggi, maka kita desa-desa itu akan mengalami banjir. Kemudian Jeffrey dan Muhammad Haikal juga berkomitmen terhadap pembenahan dan penataan pasar ikan dan pasar sayur, pembenahan PDAM yang selama ini kita sudah menghadapi krisis yang sangat luar biasa, yang mana produksi PDAM kita itu kurang lebih produksinya berkisar untuk 15.000 pelanggan, namun hingga saat ini pelanggan kita sudah 19.000. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau di rumahnya nggak ada air, produksinya memang kurang. Ini yang harus jadi fokus kita. Kalau cerita nggak ada uang, kita bangun hutan lindung dan hutan mangrove itu udah hampir 400 miliar. Alhamdulillah hari ini PAD-nya pun nggak ada. Itu yang kita tahu selama ini dan itu yang kita rasakan saat ini. Maka JP dan Haikal bermimpi untuk membawa arah yang
baru. Kita nggak perlu monumental. Kita perlu SDM yang unggul untuk pengurangan pengangguran kita. Kita perlu untuk fasilitas-fasilitas publik yang memang melayani masyarakat. Kita juga perlu pembenahan untuk melihat masyarakat kita yang belum punya rumah dengan layak huni. Ada yang tidur beralaskan karton, ada yang masih berdiamkan seng. Itu kita turun langsung, dan kita alhamdulillah sudah mendapatkan program dari aspirasi programnya melalui Kementerian PUPR dari Bapak Ilham Pangestu, dari Fraksi Partai Golkar, sudah membawa 7.000 unit program rehab rumah ke Kota Langsa. Dan hal-hal yang kami anggap penting ke depan adalah tentang fokusnya pemerintahan terhadap pelayanan publik. Yang selama ini kita masyarakat kalau ada keluhan nelpon anggota DPR atau orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat. Namun kami akan merubah paradigma tersebut dengan meluncurkan program Halo Pemko. Halo Pemko ini seperti call centernya kita. Seperti kita kalau di bank, kalau hilang kartu ATM, hilang buku tabungan, kita tahu kemana melapor. Itu juga harusnya Pemko melahirkan call center untuk masyarakat tahu kemana mengadu. Tahu kemana mengadu ada pungli, tahu kemana mau mengadu ada nggak berjalannya organisasi pemerintahan. Jadi arah kita adalah untuk arah baru ke depan adalah Pemko itu harus tersambung kepada masyarakat. Jadi dan Haikal ini banyak yang bilang cek langit, bukan cek langit Pak, karena selama ini pemerintahan sebelumnya nggak mampu melaksanakan, nggak mampu belum tentu nggak bisa dilaksanakan. Jadi sesuatu yang belum pernah dilaksanakan belum tentu ke depan nggak bisa kita laksanakan. Jadi kalau kami ngomong secara anak muda, kami optimis bahwa program-program tersebut akan dapat kami realisasikan. Ke depan masyarakat harus terlayani dan harus tersambung dengan masyarakat, dengan pemerintahan, dan pemerintahan tidak harus berbasis elitis, tidak lagi berbasis mau dilayani. Pemerintahan itu harus turun ke masyarakat. Kita harus mendengar langsung apa-apa yang dibutuhkan oleh para masyarakat Kota Langsa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.